Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda tidak kesulitan untuk menghubungi YouTube kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwanya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bisa mendapatkan suatu waktu yang mulia, yaitu bermajelis taklim, saling menasihati, saling memberikan masukan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, ahlinya, serta para sahabatnya. Mudah-mudahan juga kita sekalian nanti mendapat syafaat di yaumil qiyamah juga. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, baiklah, pada pagi hari ini akan saya sampaikan yaitu tentang 8 golongan orang-orang yang selalu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta, Allah sayang kepada orang-orang tersebut. 8 orang itu, 8 golongan itu siapa sih? Yang pertama adalah orang yang bertaubat. Tidak pandang dosanya besar sekali, tapi dia tobat. Itu dia akan disayang dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya taubatlah. Dalam Al-Quran dikatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu sangat mulia orang yang taubat. Walaupun dosanya besar, gak apa-apa masalah dosa, tapi dia ada niat untuk tidak berbuat lagi. Dengan kata-kata taubat, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang yang selalu bersuci. Orang yang selalu daimul wudu, selalu suci, walaupun tidak mau sholat, walaupun tidak menjalankan baca Al-Quran, tapi dia tetap ada air wudhunya. Setelah batal wudhu lagi, itulah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wudhunya yang secara sempurna. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berbuat adil. Tentunya orang tua, pemerintah, jabat, dan lain sebagainya. Ini bisa berbuat adil, itu sangat dimuliakan dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat adil. Yang kelima adalah orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh. Ya, orang yang bertakwa ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka golongkanlah dirimu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Yang kelima adalah orang yang bertawakal. Artinya bertawakal itu pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah, tidak pasrah kepada yang lain. Tidak pasrah kepada makhluk, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berpasrah kepada Allah. Tawakal. Tawakkaltu 'ala Allah, dia mengucapkan demikian. Aku berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman yatawakkal 'ala Allah dalam Al-Qur'an, faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi kebutuhannya, kebutuhan dunia. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang sabar. Yang keenam adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu sangat mulia. Hatinya sangat mulia orang yang sabar itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dengan Allah dengan sabar. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dengan sholat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu tidak ada lawannya, pasti menang, karena dia adalah disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh adalah orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dengan sesama manusia, berbuat kebaikan dengan binatang, berbuat kebaikan dengan siapa saja, insya Allah dimuliakan oleh Allah dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan terakhir, ada orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu dan jiwa ragamu. Ya, kadang-kadang ngomongkan sampai titik darah penghabisan. Nah, itulah berjuang di jalan Allah yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah 8 golongan ini akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadi golongan ini salah satunya, itu dimiliki, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian singkat. Atas segala kekhilafan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.